Dan salam sehat. Apa kabar anak-anakku? Ibu berharap kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa dalam perlindungannya. Jumpa lagi pada pelajaran ekonomi. Pada saat ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai pendapatan nasional, yang mana pada minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan pandangan atau sedikit pengetahuan mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau national income, pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Konsep pendapatan nasional atau komponen pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama atau A, production approach atau pendekatan produksi. Yang B, expenditure approach atau pendekatan pengeluaran. Yang C, income approach atau pendekatan pendapatan. Kita akan lihat satu persatu. Yang A adalah production approach. Nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added setiap proses produksi. Pada pendekatan produksi ini, perhitungannya dengan menjumlahkan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Agar tidak terjadi perhitungan ganda, yang dihitung hanyalah nilai tambah atau added value yang diciptakan atau diproduksi. Kita bisa lihat formulanya yang menghasilkan suatu rumus. Ini saya beri tanda, inilah dia rumusnya. Dan ini keterangannya. Y adalah pendapatan nasional. Q adalah jumlah barang. P adalah harga barang. Jadi kalau barang pertama itu adalah Q1, barang kedua Q2, atau barang seterusnya, maka di situ dikatakan Qn, yaitu barang berikutnya, ataukah dia sampai 5 atau 10 barang. P1 itu harga barang pertama, P3 harga barang ketiga, Pn itu adalah harga selanjutnya. Sebelas lapangan usaha yang dihitung dalam production approach. Pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas, dan air minum. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, bank dan LKBB. Yang kesembilan, sewa rumah. Yang kesepuluh, pemerintah dan pertahanan. Dan yang terakhir atau yang ke-11, jasa-jasa. Pendekatan yang kedua atau yang B, expenditure approach. Jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, RTG, dan RTLN. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Di sini bisa kamu lihat RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produsen, RTG, rumah tangga pemerintah, RTLN, rumah tangga luar negeri.
Ini ada rumusnya. Bisa kalian lihat. Dan di sini ada keterangannya. C. Pengeluaran konsumsi. I. Investasi. G. Pemerintah. X. Ekspor. M. Impor. Perhitungannya disebut Gross National Product atau GNP. C. Income approach atau pendekatan pendapatan. Seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama satu periode. Jadi pendekatan pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan semua pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada periode tertentu. Di sini ada rumusnya. Rumus dari pendekatan pendapatan. Dan ini keterangan rumusnya. Ya, ada Y, ada R atau rent, sewa tanah, I interest atau bunga modal, wage upah, P profit atau laba. Jadi perhitungannya disebut national income. Pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup sederhana. Rumusnya ada sebagai berikut. Kita bisa lihat. Y sama dengan C tambah S. Atau Y sama dengan C tambah I. Jadi Y itu adalah pendapatan nasional. C itu konsumsi. S itu tabungan. I itu investasi. Jadi mencari pendapatan bisa konsumsi ditambah tabungan atau konsumsi ditambah investasi. Besarnya pendapatan nasional atau Y dipengaruhi oleh 1. Sumber daya produksi. 2. Penggunaan teknologi. 3. Permodalan. 4. Stabilitas nasional. 5. Kebijakan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada dari faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama adalah dari faktor intern, komposisi rumah tangga. Yang kedua, MPC atau Marginal Propensity to Consume. Yang ketiga, selera atau taste. Yang keempat, kebiasaan keluarga. Yang kelima, besarnya pendapatan. Nah, kalau kita lihat dari faktor ekstern, yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, harga-harga barang. Yang keempat, budaya masyarakat. Yang kelima, kemajuan iptek. Dan yang keenam, pajak. Inilah hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan dan investasi. Dari tabungan, 1. Pendapatan yang diterima. 2. MPS atau Marginal Propensity to Saving. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Dan faktor eksternnya. Yang pertama, tingkat suku bunga. Yang kedua, permintaan efektif atau yang didukung daya beli. Yang ketiga, MEC atau Marginal Efficiency of Capital, kemampuan modal untuk
Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Dua, memperoleh taksiran yang akurat tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Tiga, membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Dari manfaatnya kita juga bisa lihat, satu, mengetahui struktur perekonomian negara. Dilihat dari agraris, industri, dan jasa. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu atau sebagai tolak ukur. Tiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Karena kita bisa dilihat, kita otonomi daerah. Jadi bisa membandingkan perekonomian dari daerah ke daerah yang lain. Yang keempat, dapat menjadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Dari kita pada hari ini, sekian dan terima kasih.